حسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين. اللهم صل وسلم على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa. An-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azimi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar daripada DBK Channel, baik yang di studio maupun yang di luar, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahkan pengajian malam ini. Dan tidak lupa kepada jamaah rutin DBK Channel setiap malam Senin, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ilmunya bermanfaat dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita malam ini insya Allah mengenalkan salah satu ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaannya orang yang taubat. Bahwa di antara orang-orang kesayangan kecintaannya Allah, bahkan orang itu dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Innallaha yuhibbut tawabina, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang banget kepada orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara orang-orang kesenangan kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang mau dia mengakui kesalahannya, yang mau dia mengakui dosa-dosanya. Itu orang disenengin, dicintain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun
orang itu terus menerus. Maksudnya hari ini dia bersalah pada Allah, besok dia tobat lagi, bersalah lagi, dia tobat lagi. Itu Allah senang tuh orang kayak begitu. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas di dalam melakukan kesalahan kepada saya. Katakan kepada mereka, jangan pernah putus asa kepada saya. Karena itu bagian dari mujahadahnya orang tuh, untuk dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada cerita tuh, seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Dia sudah membunuh 99 orang. Datang ke salah satu orang soleh, bertanya, wahai orang soleh, apakah kira-kira dosa saya ini bisa dihapuskan atau tidak? Apa kata orang soleh itu? Apa yang kamu telah lakukan kepada Tuhan kamu? Salah apa kamu kepada Tuhan kamu? Itu orang bicara, si pembunuh itu menjawab, saya melakukan kesalahan besar, yaitu telah membunuh 99 orang. Lalu orang soleh itu bicara kepada pembunuh tersebut bahwa Tuhan Allah tidak akan menghapuskan dosa kamu. Itu orang kesal, pembunuh itu. Kesalnya sampai orang soleh itu dibunuh lagi tuh sama orang itu, pembunuh itu. Jadi sempurna yang dibunuh berapa? 100. Karena dia ini emang benar-benar pengen jadi orang baik, ingin kembali lagi kepada agamanya, dia cari lagi orang soleh yang berilmu. Kemudian ditemukanlah satu orang soleh berilmu. Dia bertanya, wahai guru, kira-kira kalau saya minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa saya, bisa kagak Allah hapuskan dosa saya? Lalu si orang soleh yang berilmu itu bertanya lagi, dosa apa yang telah kamu lakukan? Kata orang itu, saya telah membunuh orang sebanyak 100 kali. Telah membunuh orang sebanyak 100 kali. Itu kata orang soleh. Sekarang kalau kamu ingin benar-benar kembali kepada agamamu, benar-benar mengakui kesalahanmu, sekarang kamu pergi ke satu tempat, dan kalau sudah sampai ke tempat itu jangan pernah kembali lagi ke tempat ini. Berangkat tuh orang, si pembunuh. Sesampainya di tengah perjalanan, sebentar lagi sampai ke tempat tujuan, orang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan. Namun karena orang ini tulus, bersungguh-sungguh, berjuang, ingin mengenal kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ingin kembali dekat lagi ke agamanya, si pembunuh yang telah membunuh 100 orang itu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita ini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW.
begitu sayang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingin kembali kepada agamanya. Cinta sayang kepada orang-orang yang mengakui kesalahannya. Walaupun kesalahannya itu dikerjainnya berulang-ulang. Berulang-ulang. Itu bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak boleh kita melepaskan satu, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan supaya kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada jaminan. Namun kalau kita berusaha, berjuang, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya berbuat salah, besok mengakui lagi. Hari ini kita berbuat salah, besok kita mengakui lagi. Hari ini kita berbuat salah, besok ngakuin lagi. Itu akhirnya nanti kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari maksiat-maksiatnya Allah. Ada satu cerita itu bahwa suatu hari Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk min kibari tabi'in. Berdoa dari malam ketemu siang, malam ketemu siang, berdoa di depan Ka'bah. Menangis tak henti-henti. Sufyan Ats-Tsauri menangis tidak henti-henti. Ditanyalah oleh salah satu orang di situ, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, apa yang kamu tangisin? Sebegitu hebatnya kamu nangis dari mulai pagi, malam, siang, pagi lagi ketemu lagi, siang, malam ketemu lagi." Lalu kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ketahuilah, yang saya tangisi bukanlah dosa yang kecil saya telah lakukan atau dosa yang besar saya lakukan, yang telah saya lakukan. Namun saya ingat ada seseorang yang mempunyai murid ribuan, majelis taklimnya ratusan, namun matinya dalam keadaan husnul khotimah." Berbeda dengan cerita hadis yang orang pembunuh tersebut yang tadi. Ya, matinya tadi orang itu suul khotimah, namun si pembunuh mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena selalu berharap kepada Allah supaya matinya nanti dijadikan sebagai orang-orang yang mati husnul khotimah. Yang kedua, kita harus tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan azab Allah, takut dengan azab kubur. Takut nanti kita setelah meninggal bagaimana keadaan kita, di akhirat bagaimana keadaan kita. Ya. Dan yang ketiga, kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya jauh lebih luas ketimbang dosa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan pengajian malam ini ada hikmahnya buat kita, ada manfaatnya, ilmunya bermanfaat. Sebelum kita tutup pengajian ini, ada yang dipertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, dalam pembahasan bagaimana kita untuk
menjaga ibadah kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa amalannya atau apa gimana caranya supaya kita selalu mengingat dengan kematian? Begitu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaannya bagus. Bagaimana caranya kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Imam Haddad di dalam kitabnya Nasruddiniyah, beliau mengatakan, sumpama orang dia umurnya ribuan tahun, lalu dia punya nyawa ribuan, dipakai untuk ibadah tuh dari yang umurnya ribuan tahun, atau nyawanya yang banyak, yang ribuan, dipakai untuk beribadah, dicurahkan semuanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, ibadahnya orang itu tidak akan bisa untuk melebihi daripada kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita sebagai hamba-hambanya, senantiasa kita berdoa kepada Allah, laksanakan apa yang diperintahkannya dan jauhi apa yang dilarangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu berdoa terus, walaupun hari ini kita berbuat salah, jangan putus asa. Besok atau setelahnya, ya Allah, maafkan saya, tadi saya telah berdosa. Seperti itu, terus seperti itu. Karena manusia itu memang diciptakan keadaan lemah. Tidak ada yang bisa menjaga daripada dosa-dosa kecuali Allah yang akan menjaga dosa kita. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah menunaikan haji, apakah ada jaminan seorang muslim yang pergi dosa-dosanya atau tetap dalam kondisi ketakutan dan galau? Ketika orang melakukan amal ibadah, itu adalah bagian dari dia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti jaminan untuk dia masuk surga. Namun Allah yang mempunyai sifat adil, bijaksana, pasti kepada hamba-hambanya yang dia sudah mengerjakan perintahnya Allah dengan sebenar-benarnya dalam keadaan ikhlas. Namun ikhlas karena Allah, nanti akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.